Selamat datang di video materi untuk kelas interaksi manusia dan komputer. Topik pembahasan kita dalam kesempatan kali ini adalah tentang pengumpulan data dalam konteks desain interaksi. Selamat menyimak. Agenda pembahasan dalam video ini secara umum ada 3. Pertama adalah tentang pentingnya pengumpulan data dalam konteks desain interaksi. Lalu kedua adalah isu-isu yang umum terjadi saat melakukan pengumpulan data. Dan ketiga, kita bahas berbagai metode atau cara untuk mengumpulkan data. Mari kita bahas satu persatu. Mengapa pengumpulan data adalah hal yang penting? Data yang relevan perlu dikumpulkan agar mendapatkan kondisi yang sebenarnya dari pengguna produk kita. Tujuannya adalah membantu proses identifikasi requirements untuk suatu produk aplikasi. Ini adalah hal yang penting karena salah mengumpulkan data bisa berakibat salah menetapkan requirements. Dan salah menetapkan requirements hanya menghasilkan produk yang gagal. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai metode atau cara. Metode-metode tersebut juga merupakan topik pembahasan kita kali ini. Namun perlu kita perhatikan juga terdapat berbagai isu dan tantangan dalam proses pengumpulan data. Di dalam pengumpulan data, khususnya yang terkait dengan desain interaksi, biasanya ada 5 isu utama yang perlu kita antisipasi sejak awal. Pertama adalah terkait tujuan dari pengumpulan data. Kedua adalah identifikasi siapa yang menjadi partisipan. Lalu, bagaimana hubungan antara kita, si pengumpul data, dengan partisipan yang menjadi sumber datanya. Selanjutnya, bagaimana kita merumuskan triangulasi data, yaitu mengumpulkan berbagai bentuk data lalu menganalisisnya. Dan terakhir adalah bagaimana kita melakukan pilot study atau studi pendahuluan untuk memastikan bahwa isu yang kita angkat adalah sesuatu yang penting. Ada 2 tipe data yang dapat kita kumpulkan. Pertama adalah data kualitatif dan yang kedua adalah data kuantitatif. Ciri data kualitatif adalah berupa naratif atau teks. Misalnya teks pada dokumen, transkrip wawancara, isian dari open-ended questionnaire, dokumen multimedia, pendapat pakar, dan masih banyak lain sebagainya. Sementara itu, ciri dari data kuantitatif adalah data yang berupa angka atau numerik. Misalnya data yang berbentuk grafik, skala pengukuran, jumlah sesuatu, dan lain sebagainya. Saat ingin mengumpulkan data, ada berbagai cara atau metode yang bisa kita lakukan. 4 di antaranya adalah think aloud, observasi, wawancara, dan juga kuesioner. Mari kita bahas lebih mendalam masing-masing metode pengumpulan data tersebut. Metode pengumpulan data yang pertama adalah think aloud. Think aloud atau thinking aloud adalah salah satu teknik pengumpulan data pada saat melakukan usability testing. Di sini, responden ditanyakan apa yang mereka pikirkan selama mencoba aplikasi tersebut. Responden diminta untuk mengutarakan apa yang dipikirkannya, yang dirasakannya, yang dilihat, dan dilakukan selama menjalankan suatu tugas tertentu. Dan UX designer hanya berperan sebagai fasilitator yang memberikan tugas tertentu tersebut. Menurut Nielsen, metode think aloud memiliki ciri dan keuntungan berikut. Pertama adalah murah karena tidak memerlukan alat khusus. Selain itu juga fleksibel karena dapat diterapkan di berbagai tahap pengembangan produk teknologi informasi. Di samping itu juga sifatnya robust karena minim bias. Lalu data dan informasi yang diperoleh juga meyakinkan dan mudah dipelajari karena sederhana. Metode pengumpulan data yang kedua adalah observasi atau pengamatan. Secara umum ada 3 jenis observasi. Pertama adalah observasi langsung di lapangan. Lalu kedua adalah observasi di lingkungan yang terkendali. Dan ketiga adalah observasi secara tidak langsung. Sebelum melakukan observasi, tentu kita perlu terlebih dahulu untuk membuat rencananya. Tidak asal saja langsung ke lapangan tanpa mengetahui ingin melakukan apa. Dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merencanakan observasi. Pertama, kita perlu mengetahui terlebih dahulu siapa yang menjadi aktornya. Lalu kita juga tentukan di mana tempatnya dan juga apa bendanya. Misalnya, kita melakukan observasi pada staf akademik di ruang pelayanan mahasiswa. Dan yang diobservasi adalah SOP pelayanan surat menyurat. Robson mengusulkan untuk menggunakan kerangka kerjanya saat melakukan observasi.
Ada 9 hal dalam kerangka kerja tersebut. Pertama adalah physical space, misalnya seperti apakah ruang fisiknya dan bagaimana ruang tersebut dibangun. Kedua adalah aktor. Ini berkaitan dengan siapa saja aktor yang terlibat dan apa saja detail mengenainya. Ketiga adalah activities, yaitu apa saja yang dilakukan aktor dan mengapa hal tersebut mereka lakukan. Selanjutnya yang keempat adalah objek. Ini terkait dengan objek apa sajakah yang ada pada lingkungan yang kita amati. Lalu kelima adalah X, yaitu tindakan spesifik apa saja yang dilakukan oleh setiap individu yang kita amati. Yang keenam adalah events. Apakah yang kita amati merupakan bagian dari sebuah kasus khusus tertentu atau tidak? Lalu yang ketujuh adalah time atau waktu. Misalnya, bagaimana urutan kejadian yang kita amati. Lalu kedelapan adalah goals, yaitu tujuan apa saja yang hendak dicapai oleh aktor yang kita observasi. Terakhir atau yang kesembilan adalah feeling, yaitu seperti apakah suasana hati kelompok atau individu yang kita amati. Saat melakukan observasi langsung di lapangan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, menentukan seberapa besar keterlibatan kita sebagai partisipan aktif atau hanya pengamat pasif saja. Lalu kita juga perlu untuk menentukan bagaimana untuk memperoleh acceptance. Dan di samping itu kita juga perlu menentukan bagaimana menangani isu sensitif seperti budaya dan lain sebagainya. Kita juga perlu menentukan rencana pengumpulan data sebelumnya. Misalnya kita tentukan data apa saja yang akan dikumpulkan, lalu peralatan apa yang kita gunakan, dan kapan observasi selesai atau dihentikan. Sementara itu, observasi di lingkungan terkendali dapat dilakukan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk observasi langsung, contohnya adalah dengan menggunakan teknik think aloud yang sudah kita bahas tadi. Sedangkan contoh observasi tidak langsung, misalnya adalah dengan melacak aktivitas pengguna, bisa dalam bentuk diary, log interaksi, ataupun web analytics. Satu teknik observasi tidak langsung yang populer sekarang-sekarang ini adalah web analytics. Web analytics menggunakan sistem untuk mengumpulkan, mengukur, menganalisis, dan menyajikan data dari situs website. Web analytics ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan web, atau istilahnya web usage. Umumnya, web analytics fokus pada jumlah pengguna dan jumlah page view-nya, walaupun tidak terbatas pada dua hal tersebut saja. Salah satu tools untuk melakukan web analytics adalah Google Analytics. Ini merupakan contoh penyajian data dalam Google Analytics. Dengan web analytics, kita dapat mendapatkan wawasan tentang jumlah pengunjung, berapa lama mereka berada di situs kita, dan juga perangkat apa yang mereka gunakan. Dan tentu masih ada banyak lainnya. Metode pengumpulan data yang ketiga adalah wawancara atau interview. Wawancara dapat dilakukan dengan berbagai cara. Setidaknya ada 4 jenis wawancara secara umum, yaitu wawancara tidak terstruktur, wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur, dan juga focus group. Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang tidak dipandu oleh skrip, sehingga ini akan menjadi lebih bebas dan fleksibel. Dengan melakukan wawancara jenis ini, informasi yang kita dapatkan menjadi luas. Namun demikian, wawancara ini tidak dapat direplikasi, yaitu tidak bisa dilakukan kembali pada narasumber yang berbeda. Sementara itu, wawancara terstruktur merupakan wawancara yang dipandu oleh skrip. Wawancara jenis ini lebih kaku dan mirip kuesioner. Informasi yang didapatkan juga tidak mendalam. Namun wawancara terstruktur memiliki keunggulan untuk direplikasi. Wawancara semi terstruktur di sisi lain merupakan wawancara yang dipandu skrip, namun isu menarik dapat digali lebih mendalam. Wawancara semi terstruktur ini memadukan keuntungan dari dua jenis wawancara sebelumnya. Dan yang terakhir adalah focus group. Bentuk focus group sedikit berbeda dengan jenis wawancara sebelumnya. Focus group dilakukan secara berkelompok. Keuntungannya, kita bisa mendapatkan informasi dengan berbagai sudut pandang.
Di dalam melakukan wawancara, ada beberapa bentuk pertanyaan yang perlu kita hindari. Misalnya, pertanyaan yang sangat panjang sehingga membingungkan. Selain itu, hindari juga pertanyaan yang bersifat double barrel, di mana sebetulnya ada dua hal atau pertanyaan, namun respon yang diizinkan hanya satu. Selanjutnya, hindari juga pertanyaan yang mengandung jargon dan istilah yang tidak umum. Lalu hindari juga pertanyaan yang bersifat leading question, sehingga dapat memungkinkan bias. Terakhir, hindari juga pertanyaan yang mengandung bias pada stereotip tertentu. Metode pengumpulan data yang keempat adalah kuesioner atau membagikan daftar pertanyaan ke sekumpulan sampel responden. Kuesioner dapat memuat pertanyaan terbuka ataupun tertutup. Keunggulan dari kuesioner adalah dapat disebarluaskan ke populasi besar melalui internet atau media lainnya. Artinya, data yang terkumpul bersifat luas. Namun demikian, kuesioner memiliki tantangan. Tantangan dari kuesioner adalah sampling dapat menjadi kendala karena tidak diketahuinya ukuran populasi. Dalam merancang kuesioner, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Beberapa hal di antaranya adalah: pertama, urutan pertanyaannya haruslah kita perhatikan. Kedua, populasi yang berbeda mungkin saja memerlukan kuesioner yang berbeda. Selain itu, bagaimana cara responden menjawab pertanyaan ini juga perlu kita jelaskan. Sebaiknya hindari juga kuesioner yang terlalu panjang, baik dari pertanyaan yang cukup panjang ataupun jumlah pertanyaan yang harus diisi oleh responden yang terlalu banyak. Terakhir, kita perlu menyusun kuesioner secara runut dan sistematis. Ini adalah beberapa format kuesioner yang biasa digunakan. Pertama adalah checkbox. Misalnya untuk pertanyaan yang membutuhkan respon ya atau tidak. Ada juga pertanyaan kuesioner berbentuk multiple choice, di mana responden dapat memilih lebih dari satu jawaban. Ada juga yang berbentuk rating, dan satu lagi yang cukup umum adalah berbentuk pertanyaan terbuka. Ada beberapa tips dalam melakukan kuesioner. Pertama, pastikan bahwa tujuan kuesioner sudah jelas. Lalu berikan juga jaminan anonimitas kepada responden, jika itu diperlukan. Ketiga, pastikan kuesioner sudah dirancang dengan baik sebelum disebarkan. Anda bisa melakukan pengujian dahulu pada kuesioner tersebut. Lalu siapkan juga versi pendek dari kuesioner. Ini berguna jika seandainya waktu partisipan sangat terbatas. Terakhir yang penting juga adalah kita dapat memberikan insentif atau hadiah untuk menghargai waktu partisipan atau responden. Pembahasan kita cukup sampai di sini. Berikut adalah daftar referensi yang digunakan dalam penyusunan materi video ini. Terima kasih karena telah menyimak video materi ini hingga selesai.